sejahtera bagi kita semua, saya Priscilia Vanessa Pinakan dan rekan-rekan akan menjelaskan materi mengenai landas kontinen dalam hukum laut. Sejarah lahirnya konsep landas kontinen. Perkembangan penting konsep landas kontinen dalam hukum laut adalah dikeluarkannya Proklamasi Presiden Truman tahun 1945, yang merupakan proklamasi pertama mengenai landas kontinen. Dalam proklamasi tersebut tidak menentukan kriteria mengenai landas kontinen, tetapi menegaskan bahwa tuntutan Amerika Serikat tersebut tidak mempengaruhi status air di atas landas kontinen tersebut sebagai laut lepas. Tentu saja proklamasi tersebut menggoncangkan dunia, terutama dunia hukum internasional, karena mengingat telah adanya praktik-praktik negara sebelumnya yang juga berusaha menanamkan hak penguasaan yang serupa atas SDA yang terdapat dalam dasar laut negara-negara tersebut, sehingga timbul deklarasi dari negara-negara yang mengikuti Amerika Serikat tersebut, sehingga timbul juga kaidah hukum kebiasaan internasional. Dalam perkembangan selanjutnya, kaidah tersebut kemudian diteguhkan dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 4 tahun 1958 tentang landas kontinen. Berdasarkan ketentuan pasal 1 konvensi tersebut, bahwa hak negara pantai atas landas kontinen berlaku hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut atau hingga jarak yang masih bisa dieksploitasi. Dalam definisi tersebut tentu saja tidak memiliki ukuran yang definitif. Mengenai persoalan ini tentu saja haruslah diselesaikan karena banyak yang beranggapan bahwa hanya menguntungkan negara-negara industri maju, dan bersamaan juga dengan itu dunia juga mengalami perubahan peta bumi politik dengan merdekanya banyak negara di benua Afrika yang menginginkan adanya perubahan dalam tata hukum laut internasional. Sehubungan dengan itu, delegasi Malta dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1967 mengucapkan bahwa kemajuan teknologi penambangan dasar laut samudera sangatlah pesat perkembangannya, sedangkan perangkat hukum yang mengaturnya sudah ketinggalan jauh. Oleh karena itu, delegasi Malta mengajukan usulan kepada Majelis Umum PBB. Dalam perkembangan selanjutnya mengenai usulan delegasi Malta yang mendapat dukungan dari negara-negara berkembang, telah mendorong lahirnya resolusi Majelis Umum PBB nomor 2749 tahun 1970 yang menjadi dasar hukum diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut 3. Konvensi Hukum Laut 1982 yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994, memuat pengaturan rezim landas kontinen. Pengertian landas kontinen. Definisi mengenai landas kontinen diatur dalam pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam definisi Konvensi Hukum Laut 1982, berhasil menetapkan definisi batas terluar dari landas kontinen yang berhubungan dengan status hukum kawasan dasar laut internasional. Selain itu, dalam pasal 76 ayat 4-7 juga menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat bahwa batas terluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi ini. Kriteria itu sendiri ditentukan dalam ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan pengertian ini, jelas bahwa di samping mengacu pada garis pangkal laut teritorial, batas terluar landas kontinen juga mengacu pada kaki lereng kontinen yang terkait dalam aspek geologi dan garis kedalaman 2.500 meter. Saya Pramayuda Garindi akan melanjutkan pembahasan tentang landas kontinen. Adapun prosedur pengajuan landas kontinen ekstensi diatur dalam pasal 76 ayat 8 dan 9 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa batas terluar kontinen harus diserahkan kepada Komisi Batas Landas Kontinen. Tujuan ditetapkannya prosedur tersebut di atas adalah untuk mencegah agar di negara-negara pantai atas landas kontinen tidak melebihi batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. Penetapan batas landas kontinen tersebut akan memudahkan negara pantai untuk melaksanakan hak berdaulatnya atas sumber daya alam yang terkandung di dalam landas kontinennya. Selanjutnya, ketentuan pasal 26 ayat 9 menambahkan bahwa pengajuan ini harus disertai dengan peta laut dan informasi relevan lainnya termasuk data geodetis yang secara permanen mendeskripsikan batas terluar landas kontinen. Semua data dan informasi yang dimaksud dalam ketentuan ayat 9 harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang kemudian mengumumkan pengajuan ini dalam batas waktu yang ditentukan. Prosedur pengajuan landas kontinen ekstensi harus didukung oleh adanya peta laut dan informasi penting lainnya, terutama data geodetis yang diperlukan untuk mendeskripsikan informasi tersebut. Lalu yang kedua adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai atas landas kontinen. Pasal 77 mengatur hak negara pantai atas landas kontinen yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1.
negara pantai menjalankan hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. 2. Hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam artian bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tidak seorang pun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai. 3. Hak suatu negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada penduduk atau okupasi, baik efektif atau tidak tetap atau nominal, atau pada proklamasi secara jelas apapun. 4. Sumber kekayaan alam tersebut dalam bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan non-hayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong sejenis sedenter, yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak berada pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya. Yang ketiga adalah penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang berhadapan maupun berdampingan. Pasal 83 mengatur penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang berdekatan, baik negara yang letaknya berhadapan maupun berdampingan. Dalam ketentuan pasal 83 ayat 1 dinyatakan bahwa garis batas landas kontinen antara dua negara yang letak pantainya berhadapan maupun berdampingan akan ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Menurut ketentuan ayat 2, apabila persetujuan demikian tidak dicapai, negara-negara tersebut harus menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam bab 15 Konvensi Hukum Laut 1982. Selanjutnya, dalam ketentuan ayat 3 ditegaskan bahwa sambil menunggu berlakunya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, negara-negara yang bersangkutan dengan semangat saling pengertian dan kerjasama harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas. Konvensi Hukum Laut 1982 itu sendiri tidak memberikan petunjuk tentang apa dan bagaimana pengaturan sementara yang bersifat praktis yang harus diusahakan tersebut. Saya Poppy Amaria Simatupang, NPM 183014539. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan landas kontinen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pada pasal 1A UU LKI memuat definisi mengenai landas kontinen Indonesia yang berarti dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4. Status sumber daya alam di landas kontinen diatur dalam pasal 2 dan pasal 3. Pada ketentuan pasal 2, menjamin penguasaan penuh dan hak eksklusif negara serta kepemilikan atas sumber daya alam di landas kontinen Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 3 mengatur bahwa penetapan batas landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi yang terdapat di dalam landasan kontinen Indonesia yang berbatasan dengan negara lain dilakukan dengan persetujuan. Pada pasal 4, menjamin hak Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam di landas kontinennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, definisi mengenai landas kontinen sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 1A perlu direvisi dengan mengacu pada pasal 76 yang menggunakan kriteria lebar yang mencapai jarak 200 mil atau melebihi batas jarak 200 mil laut dengan lebar maksimum landas kontinen 300 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan pada pasal 83 ayat 1 konvensi, perlu adanya ketentuan dalam UU LKI bahwa apabila landas kontinen Indonesia tumpang tindih dengan landas kontinen negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka penetapan batas diselesaikan melalui persetujuan. Berdasarkan ketentuan ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982, perlu adanya ketentuan dalam UU LKI bahwa dengan berlakunya perjanjian, Indonesia dan negara tersebut dengan semangat saling pengertian dan kerjasama harus membuat segala usaha untuk mengadakan peraturan sementara yang bersifat praktis dalam bentuk pengaturan pengembangan bersama.